Gatot Suryo di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Presiden Talk episode ke-11 ini adalah sebagai implementasi program The President Center tentang pengkajian hukum, perundang-undangan, dan kebijakan publik. Kali ini mengangkat tema law enforcement dan sudah hadir tamu narasumber bersama saya, Profesor Dr. Faisal Santiago, SH, MM. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Gatot. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman di rumah, apa dan siapa Profesor Dr. Faisal Santiago ini? Kita saksikan tayangan profil singkat berikut ini. Profesor Santiago ini adalah guru besar ilmu hukum tahun 2006 itu di Borobudur ya, Prof? Ya. Kemudian Dekan Fakultas Universitas Borobudur. Beliau juga Ketua Program Doktor Hukum 2016 sampai sekarang, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia APPTHI ya. Kemudian tim Asistensi Nasional Menko Polhukam 2019. Beliau juga Ketua PPI ya, Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan Indonesia. Betul ya, Prof? Ya. Banyak sekali ini, kita harus banyak kita akan kupas, kita akan korek ilmunya Prof. Santiago ini. Prof, kita langsung saja masuk di segmen pertama, Prof ya. Baik, Anda mengatakan jangan tebang pilih equality before the law, benar-benar harus dijalankan. Sementara masih ada oknum penegak hukum yang tidak melindungi masyarakat ya, tidak menjadi penegak hukum sejati untuk melindungi masyarakat. Saya kutip dari pernyataan Anda di salah satu media. Bagaimana menciptakan sistem agar kondisi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termasuk tebang pilih, bisa diantisipasi agar tidak bisa dilakukan lagi, Prof? Ya, terima kasih Mas Gatot. Jadi gini, kita kan sudah mengatakan ya bahwa kita adalah negara hukum. Ya, artinya kalau kita negara hukum, apapun ceritanya, apapun bentuknya, apapun langkahnya, apapun kegiatan, apapun semuanya itu harus berdasarkan hukum. Nah, begitu juga dalam melakukan penindakan, ya juga harus berdasarkan hukum. Tadi Anda sudah mengatakan, Mas Gatot, adalah kenapa kita kalau penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, ini yang selalu menjadi cerita yang tidak habis-habisnya, ya. Seperti dongeng 1001 malam saja itu kalau saya katakan. Kenapa itu saja, itu saja, itu saja. Seperti tidak ada akhirnya. Kalau kapal aja ada akhirnya, bus aja ada akhirnya. Tapi kenapa kalau penegakan hukum kita tidak pernah ada ujungnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu memang dalam penegakan hukum di Indonesia itu kita belum mendapatkan para penegak hukum itu orang yang berkualitas, yang benar-benar dia mengabdikan dirinya sebagai seorang penegak hukum itu adalah melakukan penegakan hukum, tidak kenal siapa, tidak kenal itu apa. Ya seperti kalau Dewi Keadilan itu kan pegang pedang, matanya ditutup, jadi nggak peduli. Kalau orang yang berbuat salah ya memang harus kita tindak. Kalau orang yang memang benar ya memang kita tidak tindak. Nah, ini yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Selalu kita berpihak kepada pihak-pihak ya. Nah, berpihaknya itu bisa orang yang kedekatannya secara emosional, kedekatannya secara ekonomi, kedekatannya secara kekuasaan. Nah, ini selalu membayang-bayangi dinamika penegakan hukum di Indonesia. Harusnya tidak dilakukan seperti itu. Memang kalau dia bersalah, ya harus ditindak. Tetapi kalau dia tidak bersalah, ya memang kita harus lepaskan. Jangan kita tebang pilih. Nah, ini adalah selalu yang menjadi permasalahan
bagaimana kita penegakan hukum di Indonesia itu selalu itu yang saja yang didengungkan. Apalagi sudah dikatakan tadi, equality before the law. Semua sama di mata hukum. Makanya hukum di Indonesia itu benar-benar harus kita kedepankan. Ciptakanlah benar-benar para penegak hukum ini adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang benar-benar untuk membangun bangsa Indonesia ini untuk menjadi negara yang adil, ya pada akhirnya adalah negara yang makmur. Nah, semuanya itu kalau dijalankan dengan adanya penegakan hukum yang baik. Sepanjang penegakan hukumnya tidak dilaksanakan dengan baik, ada keberpihakan, saya pikir itu akan tertunda kita untuk mendapatkan atau mencapai tujuan kita itu. Prof, Anda mengatakan penegak hukum yang berkualitas ya. Maksudnya apakah penegak hukum kita ini nggak berkualitas atau bagaimana, Prof, penjelasannya? Iya, saya inginnya seorang penegak hukum itu yang berkualitas itu adalah yang tidak tebang pilih. Kalau katakan ya, kalau katakan tidak. Artinya kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa seharusnya ya tapi dikatakan tidak, maka penegak hukum itu adalah mempunyai kualitas yang tidak baik. Tetapi jangan kita katakan bahwa penegak hukum kita tidak baik. Masalahnya begini, ada pepatah gara-gara nilah setitik rusak susu sebelanga. Artinya gara-gara 1, 2, 3 orang melakukan perbuatan yang tidak baik, artinya apa? Artinya seluruhnya menjadi kena. Nah, ini yang selalu menjadi sorotan. Nah, dinamika masyarakat kita ini kan kalau ada masalahnya yang kecil selalu dibesar-besarkan. Nah, tapi kalau ada masalah yang besar yang baik selalu disembunyikan. Ya, tidak disosialisasikan atau tidak diinformasikan. Ini sudah menjadi kebiasaan kita adalah seperti itu. Jadi artinya begini, memang sekali lagi oknum-oknum ini ya, kalau memang dia pengen jadi penjahat, udahlah jangan jadi penegak hukum lah, gitu ya. Kasihan penegak hukum yang sudah baik-baik, gitu ya. Jangan dicemarkan oleh perbuatan yang dilaksanakan seperti itu. Kan bisa bayangkan, polisi ada yang ditangkap, jaksa ada yang ditangkap, hakim juga ada yang jadi ditangkap, bahkan advokat pun juga ditangkap. Ya kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, inilah yang saya maksudkan. Penegak hukum itu kan harus menjadi contoh, jadi toladan, ya. Jangan dia mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada masyarakat. Nah, kira-kira itu Mas sebenarnya. Ya. Jadi tadi ibarat nilah setitik rusak susu sebelanga. Jadi tidak semua ya, itu artinya enggak semuanya seperti yang tadi sampaikan bahwa kualitas penegak hukum itu yang tanda kutip ya berkualitas. Ya. Baik Prof, saya melanjutkan ini dari Presidium The President Center ini Edi Herwani Didit Maswara itu mengusulkan agar para koruptor kelas kakap dihukum mati dengan cara eutanasia atau disuntik mati. Tetapi jika hukuman mati dianggap melanggar HAM, bisa dipidana dengan dijebloskan ke satu pulau terpencil yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun sampai akhir hayatnya agar pada jerah. Bagaimana cara yang paling tepat dan relevan untuk mengubah aturan hukumnya, Prof? Atau Prof Faisal punya solusi lain? Ya, saya sebenarnya begini ya. Korupsi ini kan di Indonesia itu sudah akut lah menurut saya gitu ya. Sudah dihukum ya, sudah dihukum berat tetapi masih orang melakukan tindak pidana korupsi dan seterusnya. Ya, sudah disita tapi masih terus melaksanakan perbuatannya dan berulang-ulang. Bahkan ada seseorang yang sudah melakukan lagi. Ini terjadi. Ya, kalau kita melihat di negara-negara yang sudah maju, contohnya ya, kalau kita memang sudah mau menghukum seseorang, ya hukum dengan baik. Hukumnya dengan baik itu maksudnya apa? Kalau memang harus dihukum mati, saya pikir itu harus dilaksanakan. Sepanjang undang-undangnya mengatakan membolehkan dilakukan hukuman mati, nggak ada masalah. Kecuali tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan tidak boleh hukuman mati, itu jadi masalah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hak asasi manusia? Apakah dengan mengambil
uang yang bukan miliknya sehingga mengorbankan orang lain menjadi susah, apakah itu juga tidak melanggar hak asasi manusia orang lain? Yang harusnya dia bersekolah dengan baik, harusnya mendapatkan sosial dengan baik, tetapi karena uangnya dikorupsi, apakah itu tidak melanggar HAM? Contohnya Menteri Sosial, ya, dalam pandemi saja masih mau dia mencuri uang hasil untuk sosial untuk dibagikan pada masyarakat yang pandemi yang membutuhkan untuk mendapatkan alat kesehatan. Harusnya dihukum mati. Jangan peduli dengan hak asasi manusia kalau menurut saya. Sepanjang adalah untuk kepentingan masyarakat luas, masyarakat banyak, tidak ada salahnya kita kalau memang itu dilaksanakan dengan hukuman mati. Yang kedua, atau kita taruh di satu pulau terpencil, boleh saja, ya, taruh aja misalkan di Nusa Kambangan. Ada nggak sekarang koruptor yang ditaruh di Nusa Kambangan? Kan hampir tidak ada. Mereka selalu berebutan minta tempatnya di Sukamiskin di Bandung. Kenapa? Karena walaupun ruangannya kecil tapi sendiri, gitu ya. Coba kalau ditaruh di sana di Nusa Kambangan atau di pulau mana di Indonesia ribuan pulau, ya untuk hidup di sana sendiri. Nggak usah kasih makan, kasih cangkul ya untuk dia mencangkul sendiri untuk menghidupi kebutuhan diri sendiri, ya mungkin dia akan kapok, ya. Atau kita mencontoh negara-negara yang lain. Negara-negara yang lain itu kalau korupsi itu ya memang dimiskinkan, disita, diambil semua harta bendanya, ya. Nah, kenapa? Karena kalau diambil dimiskinkan, ya dia tidak bisa mempunyai sesuatu yang akan dia pergunakan untuk bermewah-mewah misalkan. Sebagai contoh misalkan Ibu Imelda Marcos gitu kan, sampai itu dimiskinkan di Filipina itu ya, sampai dia mau berobat saja untuk dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah ini nggak berani di Indonesia untuk melakukan seperti itu, Mas. Harusnya kita tegas lah. Yang namanya penjahat itu jangan ditoleransi lah. Tegas aja kita. Kalau ada hukum mati, hukum mati. Kalau ditaruh di daerah terpencil, taruh terpencil. Kalau memang harus disita hartanya disita, jangan setengah-setengah. Kalau untuk narkoba, ya itu sudah pernah ya, Prof, terjadi dan memang ada aturan hukumnya ya. Tapi bagi koruptor bagaimana, Prof? Sudah ada ya undang-undangnya? Ya, kalau koruptor kan kita sudah ada itu ya di hukuman sampai hukuman mati itu ada undang-undangnya. Contohnya misalkan Akhil Mukhtar itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dia dihukum seumur hidup. Ya, yang sekarang di Sukamiskin gitu kan. Ya, itu adalah salah satu hukumannya. Tapi kalau dihukum seumur hidup ditaruh di Sukamiskin kan negara masih membiayai. Dikasih makan. Ya. Dikasih makan, Mas. Nah, tapi kalau dia taruh di satu pulau terpencil dikasih modalnya cangkul, ya kamu hidup. Kalau kamu nggak bertani ya nggak bisa hidup misalkan. Nah, ini ada dilema. Jadi lapas-lapas di Indonesia itu kan penuh. Itu persoalan, Mas. Saya pernah bertanya kepada salah satu kepala lapas, urusan kotoran manusianya saja 1 bulan itu 3 ton, Mas. Itu masalah loh, urusan kotorannya aja tuh bagaimana membuangnya itu masalah, apalagi ngasih makannya. Jadi memang kita harus berani mengambil suatu sikap yang menurut saya yang dibolehkan oleh hukum. Ya, sepanjang dibolehkan hukum, saya pikir tidak perlu kita ragu-ragu untuk melaksanakan apa misalkan harus dihukum mati misalkan, harus ditaruh di pulau terpencil misalkan, silakan saja menurut saya. Yang jadi masalah kalau kita itu banyak terjadi negosiasi, adanya tekanan-tekanan, adanya intervensi. Nah, intervensi, tekanan, campur tangan, ya Prof ya. Nah ini Prof, saya agak ini coba mengarah ke ini tadi Anda sudah memulai ya menjembatani intervensi, campur tangan, kemudian ada titipan-titipan dan sebagainya. Seringkali permasalahan hukum berbenturan dengan kepentingan politik. Indonesia sebagai negara hukum, apakah hukum tetap bisa ditegakkan dan bagaimana caranya agar oligarki tidak bisa lagi menguasai kekuasaan, Prof? Ya, saya sih masih optimis lah, karena kita kan sudah mengatakan kita negara hukum, maka kita harus tunduk, patuh, dan taat kepada hukum. Tapi kalau kita berbicara politik hukumnya, gitu ya, kepemimpinan di Indonesia itu kan jalurnya jalur politik.
ya. Menjadi presiden harus diusul oleh partai politik, ya. Bahkan menjadi menteri pun tergantung partai pendukungnya, sehingga dia mendapatkan jatah menteri. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini melibatkan hal tersebut, kan pasti ada suatu pemikirannya, oh, partai dari mana kita berada, ya. Artinya ada hubungan batinnya, sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilaksanakan itu pasti akan unsur politiknya juga akan melekat. Nah, bagaimana ini kita lihat kan? Jadi sebaiknya kalau memang untuk mengangkat menteri itu ya harus benar-benar selesai dengan urusan politiknya, yang benar-benar bekerja untuk membantu presiden. Jangan lebih melekat dengan ke partai politiknya. Nah, kalau itu terjadi ya susah. Nanti akan terjadilah korupsi untuk kepentingan dirinya dan juga untuk kepentingan kelompok atau golongannya. Kalau itu terus-menerus, saya pikir tidak akan selesai-selesai bagaimana membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ya, jadi kita lepaskanlah sebenarnya dari oligarki ke politik itu untuk mencampur adukan dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan, atau benar-benar mencari orang yang berjuang memang untuk pembangunan di Indonesia. Saya pikir itu, Mas. Bagus sekali. Prof, saya ingin menanyakan ini, saya juga mengutip dari media, ini mengenai pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Ini maksudnya bagaimana, Prof? Penegakan hukum harus dijalankan oleh para penegak hukum dan bantuan masyarakat untuk bersinergi. Bagaimana penjelasannya, Prof? Masyarakat bersinergi itu untuk apa itu? Ya, jadi gini, kalau penegakan hukum itu kalau dilakukan oleh penegak hukum, saya pikir tidak bisa. Harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat. Ya. Masyarakat itu memegang peranan yang sangat penting. Nah, jangan sampai melakukan penegakan itu tidak melibatkan masyarakat. Karena masyarakat inilah yang sebenarnya yang menjalankan peraturan perundang-undangan itu. Makanya harus melibatkan masyarakat. Ya. Dari level bawah sampai level tinggi, sepanjang tidak melibatkan masyarakat, saya pikir tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi faktor sosiologis itu sangat penting. Ya, faktor masyarakat itu sangat penting. Nah, bagaimana sebenarnya peran serta masyarakat itu dilibatkan? Nah, ini yang jarang terjadi. Ada misalkan suatu peraturan perundang-undangan baru disahkan, tetapi tidak sampai ke masyarakat, tidak mengerti masyarakat, tidak. Apa ini fungsi peran dan fungsi undang-undang tersebut? Makanya harus di peran masyarakat ini harus dilibatkan. Nah, jadi kalau para penegak hukum itu menjalankan kegiatannya tanpa melibatkan masyarakat, sama saja itu omong kosong aja saya bilang. Karena masyarakatlah sebenarnya yang sangat memerlukan bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan baik gitu. Makanya jangan kita bicara secara normatif gitu ya, tapi benar-benar harus melibatkan secara masyarakat itu dilibatkan gitu. Kalau nggak dilibatkan susah. Masyarakat itu kan banyak ya, Prof. Maksudnya masyarakat yang mana? Terkadang kita melihat sebuah kasus itu ada kelompok masyarakat A, kelompok masyarakat B melaporkan, atau seperti apa, Prof? Ya, memang masyarakat itu kan banyak itu. Kalau yang penting itu kan masyarakat Indonesia lah. Tapi masyarakat Indonesia yang jumlahnya hampir 250 juta kan tidak mungkin semuanya akan berperan aktif ya. Maka kita melibatkanlah ya masyarakat itu kepada misalkan partai politik gitu ya. Partai politik itu mencalonkan seseorang untuk menjadi anggota DPR. Maka apa yang keinginan masyarakat itu ya yang memilih seseorang untuk menjadi anggota DPR itu ya benar-benar ditanggapi gitu kan, diayomi gitu kan. Apa sebenarnya keinginannya masyarakat itu ya benar-benar diperjuangkan. Tapi banyak yang terjadi kalau sudah dipilih gitu ya ternyata lupa gitu dengan konstituennya gitu ya, sehingga
banyak yang diabaikan gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya. Atau kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Banyak ada ormas-ormas atau LSM ya. LSM. Itu juga bagus juga untuk membantu mengontrol atau kepada masyarakat, kepada pemerintah supaya penegakan hukum itu bisa berjalan karena sebagai alat kontrol untuk mengkritisi ya, untuk melihat apakah ada penyimpangan dan lain sebagainya. Jadi peran serta masyarakat itu sangat diperlukan ya. Apakah itu masyarakat secara umum, apakah itu berbentuk ormas, LSM, ataukah lembaga-lembaga lain seperti lembaga Presiden Talks pada hari ini, kan itu suatu bentuk melakukan pencercahan atau sebagai untuk quality control kepada pemerintah ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya yang baik yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Baik. Jadi Profesor sudah berbicara, sudah menyinggung untuk kepentingan pemerintahan itu harus melibatkan masyarakat. Sekarang bicara pemerintahan ini kaitannya dengan kepemimpinan, Prof. Ini ada pepatah atau apa namanya? Ini seorang nakoda yang hebat itu tidak lahir atau terbentuk dari laut yang tenang. Benar ya, Prof ya? Betul. Seperti apa kriteria calon pemimpin yang mumpuni, ideal dan memiliki jiwa kenegarawanan, Prof, agar hukum juga bisa ditegakkan secara benar? Iya, saya karena orang hukum gitu ya, saya pengen kalau ada pemimpin itu memang yang pengennya ya orang hukum gitu ya, pengennya saya gitu. Kenapa? Karena kalau orang hukum itu kan dia sudah tahu sebenarnya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau dia sebagai diangkat menjadi seorang pemimpin yang mengerti hukum, maka dia sudah paham. Oh, berarti saya harus melakukan amanah masyarakat itu tidak boleh melanggar konstitusi misalkan. Maka dia konsisten dia melakukan itu. Kalau dia ingin belok ke kanan, oh, saya ingat amanah dari masyarakat Indonesia, tidak boleh, harus lurus, gitu kan. Nah, artinya apa? Seorang pemimpin itu harusnya dia tunduk patuh dan taat kepada siapa? Kepada masyarakat yang memilihnya, yang berdasarkan dengan konstitusi tersebut. Ya bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan intervensi. Ya, kita merindukanlah seorang pemimpin yang benar-benar konsisten gitu ya, melaksanakan amanah dari konstitusi itu dengan baik gitu ya, sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi kalau itu sebagai seorang negarawan, ya pasti dia akan melihat ya konstitusi itu. Ya kalau dia menyimpang berarti dia tidak negarawan gitu kan. Apalagi kalau dia intervensi dari kelompok atau golongan berarti tidak negarawan. Negarawan itu lebih mengedepankan adalah untuk kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan kelompok dan golongan. Ya, coba saja misalkan sudah menjadi rahasia umum juga. Begitu presiden mau mengumumkan pembantu-pembantunya menteri gitu ya, wah itu kan yang namanya partai politik pendukung itu kan sudah mulai gerasa gerusu. Pak Presiden jangan lupa nih, saya pemegang saham juga nih. Waktu Anda mau, ya kan repot juga. Pasti ada juga naluri yang seperti itu. Tapi boleh saja, tetapi bagaimana dia memilih yang terbaik untuk masyarakat. Jadi bagaimana dia menjalankan untuk kepentingan masyarakat itu lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok dan golongan. Itu menurut saya kalau itu terjadi itu adalah negarawan yang baik gitu ya. Tapi karena itu saya orang hukum pasti saya ingin mencontohkannya karena orang hukum. Artinya tegas ya, sesuai dengan aturan dijalankan. Kalau tidak sesuai dengan aturan ya jangan dijalankan. Ingat masyarakat yang memilihnya akan gitu. Baik, Prof. Mudah-mudahan nanti ada dari tokoh yang berlatar belakang hukum. Kalau saya membaca buku Lee Kuan Yew lah ya. Dia kan seorang sarjana hukum, orang hukum yang bagaimana memimpin Singapura itu ya. Di awal-awalnya memang penuh dengan perjuangan ya, tantangan. Ada yang tidak suka dengan melakukan penegakan hukum atau law enforcement-nya.
Tapi apa yang kita lihat sekarang? Ya, kita ingin seperti negara Singapura, ya. Bahkan kalau orang Indonesia pengen tertib aja belajarnya ke Singapura. Nanti pulang dari Singapura baru nggak tertib lagi misalkan. Jadi memang untuk menciptakan masyarakat yang seperti itu bukan pekerjaan yang gampang. Harus mempunyai pemimpin yang tangan besi menurut saya. Harus mempunyai pemimpin yang disukai oleh masyarakat. Harus punya pemimpin yang konsisten, konsekuen apa yang akan ia jalankan. Itu saya pikir. Baik, Prof, tahan sejenak ini. Anda perlu istirahat dulu, kita break sejenak ya. Baik. Teman-teman di rumah, acara ini diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, didukung oleh TV Desa, LMI Lembaga Musik Indonesia, Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi di Kreatif, Kamar Musik Nusantara, Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, dan Jendela Ide Indonesia, serta Koperasi Cipta Asa Sejahtera Darmo Wiyoto Research Center. Tetap ikuti protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kita sapa pemirsa di rumah melalui fitur live chat. Apakah ada pertanyaan, Prof, ya? Kita akan tampung. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan jawab. Prof Santiago nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dari rumah. Silakan. Dan jangan kemana-mana, kita akan saksikan tayangan yang berikut ini.